Selamat pagi. 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 Kami dari kelompok D dengan saya sendiri, Mega Artriani Site dengan NIM A1D1231140 berperan sebagai guru. Saya Dwi Nirmala Putri dengan NIM A1D1231137 berperan sebagai pengamat. Saya Febi Fajria dengan NIM A1D1231138 berperan sebagai siswa. Saya Saila Naina Fikria dengan NIM A1D1231139 berperan sebagai siswa. Saya Welsaini dengan NIM A1D1231141 berperan sebagai siswa. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik, Ibu. Baik, Bu. Sakit dikit. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Coba Welsa pimpin teman-temannya untuk berdoa. Baik, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kita hari ini kita belajar tentang tema 7, peristiwa dalam kehidupan, subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Oke, sebelum itu, Ibu absen terlebih dahulu ya. Saila Naina Fikria, Hadir, Ibu. Febi Fajria, Hadir, Ibu. Welsa ini. Hadir, Ibu. Oke, selanjutnya Ibu akan bacakan banyak peristiwa dalam kehidupan. Ada peristiwa pribadi, peristiwa keluarga, peristiwa masyarakat, bahkan ada juga peristiwa yang dialami oleh bangsa dan negara. Peristiwa dapat dibedakan menjadi dua macam. Pertama, peristiwa yang menyenangkan atau peristiwa yang membuat kita senang. Kedua, peristiwa yang tidak menyenangkan atau peristiwa yang membuat kita sedih. Amati gambar-gambar di bawah itu. Dari ketiga peristiwa tersebut, peristiwa yang mana yang pernah kalian alami? 1 dan 2, Ibu. Peristiwa menang lomba dan jatuh dari sepeda ya. Ya, Bu. Oke, selanjutnya. Ada yang bisa membacakannya untuk Ibu? Saya bisa, Bu. Oke, silakan. Rempah-rempah begitu melimpah di bumi Indonesia. Melimpahnya rempah-rempah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Namun, rempah-rempah yang begitu melimpah juga membuat bangsa-bangsa di Eropa berusaha untuk menguasai perdagangannya. Oke, selanjutnya pertanyaan pertama ini dijawab oleh Feby. Ayo Feby, baca dan jawab ya. Mengapa bangsa Eropa berhasrat memonopoli perdagangan rempah-rempah? Bangsa Eropa berhasrat memonopoli perdagangan rempah-rempah karena harga jual rempah-rempah di Eropa pada waktu itu sangat tinggi. Oke, selanjutnya Welsa silakan dibaca pertanyaannya dan jawabannya ya. Baik, Bu. Apa hubungan rempah-rempah dan penjajahan di Indonesia? Jatuhnya Konstantinopel ke tangan bangsa Turki pada tahun 1453 menyebabkan bangsa Eropa mengalami kesulitan mendapatkan rempah-rempah. Oleh karena itu, mereka berusaha mencari sendiri daerah penghasil rempah-rempah dengan melakukan penjelajahan-penjelajahan samudra dan penjajahan terhadap negara-negara yang kaya rempah-rempah. Oke, selanjutnya. Salah satu peristiwa tidak menyenangkan yang dialami oleh bangsa Indonesia adalah penjajahan yang berlangsung cukup lama. Bersama ayahnya, Beni berkunjung ke kebun cengkih milik Pak Rudi. Kebun cengkih Pak Rudi sangat luas. Pohon cengkihnya pun banyak dan tumbuh subur. Sebagian besar pohon cengkih di kebun itu sudah memasuki masa panen. Nah, tahukah kamu hubungan antara cengkih dan penjajahan yang dialami bangsa kita?
Coba yang bisa membaca ini, ayo Feby baca Feby. Baik, Ibu. Cengkih memiliki banyak manfaat. Sebagai bumbu masak, cengkih digunakan dalam bentuk bunga utuh atau dalam bentuk bubuk. Cengkih juga dimanfaatkan oleh bangsa Cina dan Jepang sebagai dupa. Selain itu, minyak cengkih digunakan sebagai aromaterapi dan obat sakit gigi. Pohon cengkih banyak manfaatnya, sehingga menjadikannya bernilai ekonomis tinggi. Oleh karena itulah, cengkih merupakan salah satu bahan rempah-rempah yang menjadi bahan buruan bangsa-bangsa Eropa. Hal itu memicu terjadinya penjajahan di Indonesia. Oke, ini ada sambungannya, ayo baca lagi. Bangsa kita mengalami penjajahan cukup lama. Selama masa penjajahan, bangsa kita mengalami penderitaan akibat adanya penindasan. Pada masa pemerintahan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, datanglah orang-orang Eropa yang mengadakan pelayaran samudra. Kedatangan orang-orang Eropa di Nusantara mula-mula disambut baik oleh bangsa Indonesia. Namun, ketika orang-orang Eropa itu berusaha menguasai Nusantara, mereka mendapat reaksi keras berupa perlawanan-perlawanan dari berbagai daerah. Lalu, apa sebenarnya yang melatar belakangi bangsa-bangsa Eropa tersebut datang ke Indonesia dan akhirnya menjajah bangsa Indonesia? Ayo kita cari tahu faktor-faktor yang melatar belakangi kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia. Oke. Oke, selanjutnya peristiwa kedatangan bangsa Barat. Coba siapa yang bisa baca ini? Coba Welsa, baca Welsa. Baik, Bu. Peristiwa kedatangan bangsa Barat. Mulai akhir abad 15, bangsa Eropa berusaha melakukan penjelajahan samudra. Bangsa Eropa yang pernah melakukan penjelajahan dan penjajahan di Indonesia dimulai oleh bangsa Portugis. Kapal mereka pertama kali mendarat di Malaka pada tahun 1511. Berikutnya ialah bangsa Spanyol yang mendarat di Tidore, Maluku pada tahun 1521. Kemudian disusul oleh bangsa Inggris dan Belanda. Kapal-kapal Belanda pertama kali mendarat di Pelabuhan Banten pada tahun 1596. Faktor-faktor pendorong penjelajahan samudra antara lain sebagai berikut. Coba Saila baca yang A-nya. Baik, Ibu. A. Adanya keinginan mencari kekayaan atau gold. Kekayaan yang mereka cari terutama adalah rempah-rempah. Sekitar abad 15 di Eropa, harga rempah-rempah sangat mahal. Harga rempah-rempah semahal emas. Mereka sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan dan bumbu masak. B-nya juga, Ibu. Tidak. Oke, jadi mereka mencari emas, yaitu mencari gold. Yang B-nya silakan, Feby baca. B. Adanya keinginan menyebarkan agama atau gospel. Selain mencari kekayaan dan tanah jajahan, bangsa Eropa juga membawa misi khusus. Misi khusus tersebut adalah menyebarkan agama kepada penduduk daerah yang dikuasainya. Tugas mereka ini dianggap sebagai tugas suci yang harus dilaksanakan ke seluruh dunia dan dipelopori oleh bangsa Portugis. Oke, coba Welsa yang C-nya. Disimak ya, nanti ada pertanyaan. Silakan Welsa. C. Adanya keinginan mencari kejayaan atau glory. Di Eropa, ada suatu anggapan bahwa apabila suatu negara mempunyai banyak tanah jajahan, negara tersebut termasuk negara yang jaya atau glory. Dengan adanya anggapan ini, negara-negara Eropa berlomba-lomba untuk mencari tanah jajahan sebanyak-banyaknya. Oke, coba yang D, ayo Saila baca. Baik, Ibu. D. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat. Contohnya seperti berikut. Yang pertama, dikembangkannya teknik pembuatan kapal yang dapat digunakan untuk mengarungi samudera luas.
Yang kedua, ditemukannya mesiu untuk persenjataan. Senjata dapat digunakan untuk melindungi pelayaran dari ancaman bajak laut dan sebagainya. Lanjut, itu ada yang ketiganya. Yang ketiga, ditemukannya kompas. Kompas digunakan sebagai penunjuk arah, sehingga para penjelajah tidak lagi tergantung pada kebiasaan alam. Untuk menentukan arah, biasanya mereka berpedoman pada binatang, sehingga jika angkasa tertutup awan, mereka tidak dapat meneruskan pelayarannya. Dengan kompas, mereka bebas berlayar ke arah manapun tanpa gangguan, baik siang maupun malam. Nah, itulah tadi faktor-faktor yang menyebabkan bangsa Eropa datang untuk menjajah. Oke, selanjutnya. Ini ada pengandaian. Ayo kita jawab bareng-bareng ya. Seandainya aku menjadi rakyat Indonesia pada masa itu, aku akan menerima atau menolak? Menolak. Ya, aku akan menolak kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Penjajah membantu atau menyengsarakan? Menyengsarakan. Ya, penjajah menyengsarakan kehidupan rakyat Indonesia. Sikap para penjajah awalnya baik atau jahat? Baik. Baik. Ya, sikap para penjajah itu awalnya baik ya. Namun pada akhirnya kelihatan juga sifat aslinya, yaitu ramah dan suka menolong atau menindas dan kejam. Menindas dan Menindas dan kejam. kejam. Oke. Nah, di situ ada soal, coba ditulis di buku ya. Ibu kasih waktu 15 menit untuk mengerjakannya. Oke, apakah sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Oke, yang nomor 1, siapa yang dimaksud dengan bangsa Barat? Ayo, siapa yang bisa jawab? Baik, Bu. Oke, silakan Feby. Siapa yang dimaksud dengan bangsa Barat? Bangsa Barat adalah bangsa yang berasal dari Eropa, Ibu. Oke, benar. Nomor 2, apa faktor yang melatar belakangi bangsa Barat melakukan penjajahan di Indonesia? Ayo, siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Oke, silakan Welsa. Yaitu adanya keinginan mencari kekayaan atau gold dan kejayaan atau glory, serta keinginan menyebarkan agama atau gospel. Oke, nomor 3, kapan bangsa Barat mulai melakukan penjelajahan samudra? Ayo, siapa yang bisa jawab? Saya, Ibu, Oke, silakan Saila. yaitu mulai akhir abad 15, Ibu. Iya, benar. Yang keempat, di manakah bangsa Barat pertama kali mendarat di Indonesia? Siapa yang bisa jawab? Ayo, siapa yang bisa? Welsa bisa? Bisa, Bu. Oke, silakan Welsa. Nomor 4 kan? Iya. Di mana bangsa Barat pertama kali mendarat di Indonesia, yaitu bangsa Barat atau Portugis pertama kali mendarat di Maluku. Oke, nomor 5, mengapa bangsa Barat melakukan penjelajahan samudra? Siapa yang bisa jawab? Saya, Ibu. Oke, silakan Feby. Mengapa bangsa Barat melakukan penjajahan samudra? Karena bangsa Barat ingin mendapatkan rempah-rempah dari daerah asal dengan harga murah. Oke, yang terakhir, bagaimanakah kondisi rakyat yang mengalami penjajahan? Siapa yang bisa jawab? Saya, Ibu, Oke, silakan Saila.
Bangsa yang dijajah sangat menderita, Ibu. Benar sekali. Nah, Ibu ada tugas rumah buat kalian. Tolong ditulis ya. Ibu minta kalian membuat satu tulisan yang prosesnya yaitu yang pertama pra penulis. Pada tahap ini kalian diminta untuk mengemukakan apa yang akan kalian tulis. Yaitu kalian diminta untuk memilih tema dan menentukan topik tulisan. Berkaitan dengan peristiwa kedatangan bangsa Barat ke Indonesia ya anak-anak. Dan Baik, yang Ibu. Oke, dan yang kedua menulis konsep. Tahap ini kalian mengorganisasikan dan mengembangkan ide yang telah kalian kumpulkan lewat kegiatan curahan pendapat dalam bentuk graf kasar. Dan dapat dilakukan dengan pemberian chart struktur yang berupa diagram atau peta pikiran. Dan yang ketiga merevisi. Pada tahap ini kalian melihat kembali tulisan-tulisan dan untuk selanjutnya apakah ada yang mau ditambah atau diganti atau menghilangkan sebagian ide berkaitan dengan penggarapan struktur cerita yang telah kalian tulis. Dan yang keempat, mengedit. Pada tahap ini, kalian menulis kembali draft cerita yang telah kalian buat melalui pengerjaan chart, sehingga menjadi sebuah karangan yang utuh. Pada tahap ini juga, kalian bisa memperbaiki kesalahan yang bersifat mekanis. Misalnya, ejaan dan tanda baca yang salah. Dan yang kelima, publikasi. Setelah semua tahap terlewati, maka sebagian tahap akhir adalah tahap publikasi. Setelah tulisannya jadi, kalian Ibu minta untuk membacakan hasil karangannya di depan kelas, dan setelah dibacakan akan kalian tempel pada majalah dinding sekolah. Sampai sini ada pertanyaan mengenai tugas anak-anak? Tidak, Ibu. Tugasnya dikumpul minggu depan ya anak-anak. Baik, Ibu. Oke. Nah, sudah selesai. Sebelum kita akhiri, coba Saila pimpin doanya. Baik, Ibu. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Tugasnya jangan lupa ya anak-anak. Baik, Ibu. Oke, sekian Bu. pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Selamat pagi. Pagi, Pagi, Ibu. Bu. Pagi, Bu.